anggota DPRD Kabupaten melalui nanti di DPR RI yang membidangi masalah pendidikan untuk mengusulkan kembali lagi ke Gusno Channel, guys. Hari ini ratusan guru-guru taman kanak-kanak, guru-guru TK menggelar audiensi dengan wakil-wakil rakyat di gedung DPRD Rembang. Para guru TK ini menuntut untuk bisa masuk di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ratusan guru TK ini juga mendesak adanya kesejahteraan bagi guru-guru. Nah, anak-anak TK adalah usia emas. Disinilah tonggak dari para guru untuk mendidik anak ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah dituntut untuk memberikan insentif kepada mereka. Nah, bagaimana tuntutan dari para guru TK ini di gedung wakil rakyat? Nah, bagaimana jawaban dari Kepala BKD Badan Kepegawaian Daerah Rembang? Langsung gas, ikuti terus di Gusno Channel tentunya. Langsung gas. Apa foto karo bojone wong? Iki. Dia Mas Bojo, dia Mas Bojo nek depan. Halo Mas, Mas halo. Pak Hasan jadi lho, Pak. Nggih. Ya salah ning kene. Terbiasa pakai kule. Bapak anggota DPRD Kabupaten melalui nanti di DPR RI yang membidangi masalah pendidikan untuk mengusulkan membidangi masalah pendidikan juga untuk menambah usulan kuota formasi yang ada di kabupaten guru seperti guru SD, kami pun juga namanya guru. Untuk pendidik pun mereka yang di SD pendidik, kami pun juga pendidik, Pak. Untuk yang P4, nah ini harapan kami hanya yang di P4 untuk pelamar umum. Ini nanti mohon kepada Bapak DPRD untuk menyampaikan ke DPR RI serta Pemda Kabupaten Rembang melalui Kementerian Pendidikan, Pak. Itu saja permohonan untuk P3K kami dari guru TK non PNS Kabupaten Rembang. Terima kasih untuk pengusulan terkait P3K. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya yaitu mengenai guru penerima Bankesra yang akan disampaikan oleh petugas kami dari Kecamatan Lasem. Topik Bankesra. Di sini kami memohon kepada Pemda Kabupaten. Untuk yang kedua, selain SK kami juga ingin meminta kembali pada Bapak Pemda agar kami bisa menambah jumlah nominal yang sudah kami terima berdasarkan kriteria yang ada. Kalau boleh kami mengusulkan, ada reward tersendiri untuk kami guru yang sudah menyelesaikan studi kita di S1. Jadi ada perbedaan dari kami guru yang sudah mendapatkan S1 maupun guru yang belum mendapatkan S1. Sekian usulan dari Bankesra. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk bisa dipermudah seleksinya sehingga teman-teman kami yang usia sepuh-sepuh ini bisa tercover, Pak. Dan yang kedua, minta kepada Pemda Kabupaten Rembang beserta Bapak
anggota DPR melalui DPR RI untuk menambah kuota PPG ini sehingga guru-guru non PNS yang belum tercover bisa tercover semua sehingga bisa menjadi layak dan profesional dengan adanya PPG ini, Pak. Begitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang keempat yaitu tentang NUKS atau sekarang sudah berubah nama menjadi NRKS. Silakan dari perwakilan Kecamatan Bunden. Terima kasih dulu. Assalamualaikum kumpulan guru TK non-PS Kabupaten Rembang. Nama saya Sukono, tempat lahir Rembang, 23 Juli 1972, perwakilan dari Kecamatan Bunden. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini akan menyampaikan sesuai yang disampaikan oleh Ketua, bahwasanya nomor unik kepala sekolah itu sudah berubah menjadi nomor registrasi kepala sekolah. Dan kami di sini akan menanyakan tentang manfaat dan fungsi NUKS dan NRKS bagi kami kepala TK swasta yang telah kami jalankan pada saat itu. Tetapi dengan perkembangan regulasi, ini adalah suatu hal yang wajib menjadi kepala sekolah TK. Dan sekarang peraturan ini telah dihapus sekaligus diganti menjadi syarat-syarat menjadi kepala TK harus lolos seleksi daripada guru penggerak. Maka apakah ini dinyatakan suatu ekvivalen agar kami para kepala sekolah ini ber-NUKS atau ber-NRKS sehingga tidak usah mengikuti program guru penggerak. Mohon kepada Bapak yang terkait ini untuk dipermudah. Terus keduanya adalah apakah nantinya kami setelah lolos dari guru penggerak akan bernasib sama dengan nasib NRKS yang kami apabila suatu saat nanti negara ini berganti dengan kurikulum baru. Itu Pak. Terus di sini juga kami bawa tentang data-data kepala sekolah swasta di Kabupaten Rembang ini sudah mencapai 360 Pak. Sehingga yang sudah mempunyai NUKS atau NRKS itu 307, sehingga kurang sekitar 53 kepala sekolah yang belum mempunyai NRKS. Maka kepada Bapak Ibu OPD terkait, khususnya kepada Bapak Kepala Dinas untuk menindaklanjuti tentang usulan kami. Syukur-syukur nanti tunjangan ataupun tunjangan kerja kami sudah diwujudkan Pak. Sehingga kami ini merasa tanggung jawabnya sangat berat di lembaga itu Pak. Baik sebagai supervisor, sebagai leadership untuk mengemban para teman-teman kita yang ada di lembaga. Begitu Pak, sementara yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GBPNS ya, pemberian SK Inpase guru bukan pegawai negeri sipil yang akan diwakili oleh personel kami dari Kecamatan Sumur. Semoga Kita mengumpulkan berkas lagi katanya bisa lewat kantor pos. Alhamdulillah kita mengirimkan berkas lagi lewat kantor pos, datang ke sana dan sampai sekarang tidak terrealisasi. Jadi secara mulai tahun 2017 untuk yang pemberkasan lewat kantor pos tersebut Bapak. Jadi manusiawi juga ya Pak. Yang di 2011 pun masih ada beberapa SK yang belum keluar. Kita sama-sama teman-teman sertifikasi. Ada yang masih 1.500.000 mulai dari tahun 2012 dia mendapat sertifikasi. Sedangkan melihat teman-teman yang 2015 atau yang baru sudah sampai 3.700 atau 2.700. Bayangkan antara 1.500.000 sampai 3 juta. Berapa tahun Bapak itu?
sejumlah 112 berkas yang SK-nya belum keluar sampai sekarang. Kemudian ada juga dari teman kami yang sudah mengumpulkan berkas sampai 5 kali di sana, disuruh menunggu LIP di SIM GPO. LIP itu lembar identitas pengusul di SIM GPO. Tapi selalu setiap kita buka SIM GPO sampai sekarang juga tidak ada pergerakan, masih tetap sama, hanya ada di penetapan SK. Tapi sampai sekarang SK juga belum keluar dan dia juga masih tetap berhenti di 1.500.000. Jadi kami mohon, kalau memang tanggapannya itu sabar, nanti kita sudah sangat sabar Bapak. Dari tahun 2012 kami sudah sabar menghadapi anak-anak dan kami juga sudah sangat sabar sekali untuk menghadapi kenyataan. Tapi kami mohon, kesabaran kami ada ujungnya. Kesabaran kami akhirnya nanti akan membuahkan hasil yang sangat manis sekali. Jadi mohon dengan sangat kepada para dewan, kepada Bapak DPRD Kabupaten melalui DPR RI dan kepada Pemda Kabupaten Rembang melalui Kementerian Pendidikan, kami mohon bisa dibuka kembali regulasi terkait penyetaraan GBPNS agar kami para guru impasing yang lama bisa menyesuaikan masa kerja kami, jadi tidak ada pemotongan masa kerja melalui penilaian PAK sesuai dengan ketentuan. Karena apa Bapak, kemarin dari kami yang baru saja datang di Dirjen di sana, jawabannya bahwa panitia impasing sudah dibubarkan. Bagaimana Bapak? Padahal program kerja belum selesai, masih ada beberapa SK yang belum dikeluarkan. Ternyata kepanitiaan sudah dibubarkan. Jadi kami mohon supaya dibuka kembali, meskipun namanya diganti atau tidak SK impasing lagi, paling enggak diganti nama, menyelesaikanlah program kerja itu supaya SK itu semuanya keluar dan kita mendapatkan hak kita sesuai dengan penyetaraan angka kredit sesuai dengan masa kerja kita. Dan kami memohon yang kedua, supaya usulan impasing bagi guru non PNS yang belum memiliki SK impasing juga dibuka kembali. Karena untuk SK impasing ini untuk yang keluar tidak hanya untuk yang sertifikasi saja. Baik teman-teman GBPNS yang belum sertifikasi juga berhak untuk mendapatkan SK impasing. Terima kasih Bapak, demikian unek-unek dari kami mengenai SK impasing. Kami sangat memohon sekali dengan Bapak supaya kesabaran kami benar-benar bisa membuahkan hasil yang sangat manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kalau kita itu di mana bekerja, kita itu bisa menempati tempat-tempat kita bekerja. Nah itu, jadi tidak mulu-mulu harus berada di sekolah negeri sehingga pemerintah itu harus membangun sekolah negeri yang sekian banyaknya. Tapi kami berharap bisa menjadi P3K, tenaga dari P3K untuk bisa ditempatkan di sekolah swasta. Mekaten, ya Bapak. Ini 5 poin yang menjadi usulan-usulan kami. Mohon kami bisa dijembatani untuk bisa tercover dan masuk menjadi guru ASN dari P3K yang bisa ditempatkan di sekolah swasta. Terima kasih. Demikian dari kami. Apapun nanti diskusi kami ingin tetap menjaga keutuhan kami dan tentu harapan kami bisa difasilitasi untuk bisa menyatakan usulan kami sampai di pusat. Terserah Kepala Bagian Hukum, Pak Setwan, Pak Sekwan, para kabit yang ada di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu hadirin hadirat, dari ketua, sekretaris, bendahara maupun anggota perkumpulan guru taman kanak-kanak non PNS Kabupaten Rembang yang berbahagia dan kami hormati. Untuk poin daripada ketele-tele, beliau langsung mohon menanggapi tentang formasi P3K. Formasi P3K niku didasarkan atas kebutuhan dari Dinas Pendidikan yang terikot atau terregister sampai ke Kemendikbudristek. Terus masalahnya adalah
untuk menjadi P3K itu ada kualifikasi dan persyaratan. Yang paling menentukan adalah saat ini keberadaan atau jumlah TK di Kabupaten Rembang yang negeri hanya 7. Nah 7 itu berarti formasi P3K maupun PNS yang bisa itu standarnya pinter Pak Des. Niku 36. Berarti niku nggih cuman ketika akan menciptakan formasi atau membuka formasi yang nanti akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek, dasarnya niku dulu. Artinya dasar itu sangat terbatas. Terus peluangnya niku di apakah bisa masuk P3K yang lain? Ya bisa ketika memang persyaratan dan kualifikasi bisa masuk. Terus formasi sing menganalisis dan menetapkan menetapkan adalah Kemendikbudristek. Terus didasarkan atas anjak ABK yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, pemohon formasi ini dihitung kemarin sudah ada sekitar 1.300-an gitu. Dulu itu mungkin tinggal berapa Pak Des? Kurangi 8. Ya bisa 1.200. Iya, tinggal niku mungkin sing jawab Pak Des mau niku masalah wong-wong ini. Karena sebenarnya BKD menerima dari data dari Dinas dan Kemendikbudristek untuk dijadikan formasi. Catatan penting bagi kita semua adalah ketika membuka formasi itu didasarkan juga berbasis nopo anggaran. Kita butuh selalu butuh itu, selalu banyak butuh kita. Cuman nanti anggaran untuk gaji dan tunjangan dari P3K maupun PNS itu juga ditetapkan tiap tahun oleh pusat. Terus berbasis juga mempertimbangkan dari anggaran. Itu tentang P3K. Terus nek P3K sakit nopo boten di BKO kan istilahnya Pak Ridwan kan ke swasta. Jawaban kula boten saged. Nah, oke, terus mau nek kula. Boten saged. Terus memang ketika memang sudah daftar P3K, contohnya kemarin untuk yang guru-guru ada di swasta, nanti ketika diterima ya ditugaskan di sekolah negeri. Terus untuk P3K, EP4 atau umum, selama formasi dan kualifikasi persyaratan dengan masuk bisa ke tiga itu nggih, informasi ini, kualifikasi masuk, persyaratan masuk, dengan saya daftar. Resiko nih dengan out juga yayasan. Ada itu karena sudah jadi P3K. Yang terakhir yang berkaitan dengan saya adalah tentang data non ASN gitu. Nah, data non ASN niku kemarin sudah saya bahas panjang lebar pada saat audiensi dengan penjaga sekolah. Nah, ini sidik mau yang tak sampaikan begini, pendataan non ASN yang saya garis bawahi dan jenengan sampaikan ke siapapun bahwa pendataan non ASN itu tidak ada hubungannya dengan pemberkasan P3K. Niku jawabannya juga dari Kemenpan. Pak Ridwan juga ikut rawuh di Kemenpan kemarin. Dijawab sama Kemenpan seperti itu. Pemberkasan non ASN tidak ada hubungannya dengan pemberkasan atau pendaftaran P3K.